Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang peserta didik atau siswa-siswi kelas 10 1 dan 10 3. Pada hari ini kita akan membahas bab yang terakhir dari mata pelajaran Quran Hadis, yaitu bab ke-12 tentang tokoh-tokoh ahli hadis dan karyanya. Oke. Materi yang akan kita bahas di sini ada 6 submateri. Yang pertama adalah biografi tentang Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Najah. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang Imam Bukhari. Nah, nama asli Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah. Ayah beliau bernama Ismail bin Ibrahim, seorang ulama hadis di daerah Bukhara. Nah, Muhammad bin Ismail lahir di Bukhara pada hari Jumat, tepatnya setelah sholat Jumat pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Bukhara sendiri waktu itu merupakan wilayah dari Khurasan, yang sebelumnya Bukhara merupakan ibu kota dari Samaniyin. Keajaiban yang Imam Bukhari dapatkan. Nah, sewaktu kecil Imam Bukhari sudah ditinggal oleh ayahnya. Nah, jadi Imam Bukhari ini dari kecil sudah menjadi anak yatim. Nah, di waktu kecil itu pula beliau sempat mengalami kebutaan. Awalnya penglihatannya berkurang. Semakin lama penglihatannya pun menjadi kabur. Nah, sang ibu yang taat beribadah terus mendoakan Al-Bukhari, terutama di sepertiga malam terakhir usai sholat tahajud. Nah, di suatu malam inilah Ibunda Al-Bukhari bermimpi Nabi Ibrahim menemuinya dalam mimpi itu. Lantas mengatakan, "Wahai ibu, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata putramu karena engkau saling berdoa kepadanya." Nah, di pagi harinya keajaiban pun terjadi kepada Imam Al-Bukhari ini. Muhammad bin Ismail ini sembuh dari buta. Matanya kembali bisa melihat seperti sedia kala. Nah, setelah membahas tentang keajaiban pada Imam Al-Bukhari, sekarang kita berlanjut kepada kejeniusan Imam Al-Bukhari. Nah, beliau pada umur 10 tahun sudah hafal tentang Al-Quran atau kitab Al-Quran. 1 tahun selanjutnya, pada usia 11 tahun, Imam Al-Bukhari sudah menghafal banyak hadis beserta urutannya ataupun sanadnya. Di usia ke-16 tahun, Imam Al-Bukhari telah hafal Musnad Abdullah bin Mubarak serta kitab karya Waqi. Nah, di usia yang sama, 16 tahun, Al-Bukhari menunaikan ibadah haji ke Mekah. Itu pula yang menjadi rihlah pertamanya. Rihlah di sini bukan pariwisata atau bermain-main, melainkan untuk berguru atau mencari ilmu kembali kepada ulama-ulama yang ada di sana di Mekah, terutama termasuk ulama Al-Humaidi. Nah, pada usia 17 tahun, Muhammad bin Ismail hafal Al-Jami' Sufyan Ats-Tsauri. Ia juga banyak membetulkan catatan para ulama. Imam Al-Bukhari sendiri pernah berkata, "Aku menulis hadis dari 1080 orang guru. Mereka semua adalah para ulama ahli hadis atau muhaddisin yang telah menghafal hadis." Nah, ditambah lagi pernyataan tentang Syekh Ahmad Farid yang menuliskan bahwa Imam Bukhari hafal 200.000 hadis. 100.000 diantaranya adalah hadis sahih. Bahkan ada yang menyebut Al-Bukhari hafal 600.000 hadis. Nah, dengan hafalan yang begitu banyak sampai ratusan ribu, akhirnya Imam Al-Bukhari ini membuatkan buku atau menuliskan buku atau mengumpulkan hadis-hadis tersebut menjadi satu kitab yang terotentik di antara kitab-kitab seluruh ulama hadis yang lain. Namanya adalah Kitab Sahih Bukhari. Nah, nama judul dari kitab ini adalah Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Muktasar min Umur Rasulillah Sa Sunanihi wa Ayyamihi. Nah, di dalam buku ini terdapat 97 bab yang memuat 7.275 hadis sahih dan dikerjakan selama kurun waktu 16 tahun lamanya. Nah, setelah kitab yang teronetik di antara kitab-kitab yang lain, di slide yang selanjutnya ini adalah beberapa kitab yang dikarang atau dibuat oleh Imam Al-Bukhari selain kitab teronetik yang tadi. Yang pertama adalah Adab Al-Mufrad, 2 At-Tariq Al-Kabir, 3 At-Tariq Al-Ausah, 4 At-Tariq As-Sohir, yang kelima Halqu Af'al Al-Ibad, dan seterusnya. Ada 16 lebih buku atau karya yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari
Nah, setelah sekian lama bergulit di hadis serta menghafalnya, membukukan, dan hijrah atau pindah-pindah untuk mencari ilmu tentang hadis tersebut. Nah, sejak hijrah yang terakhir ini dan faktor usianya juga, kondisi kesehatan Imam Al-Bukhari sempat menurun. Nah, dikatakan dan dijelaskan di dalam buku bahwa Imam Bukhari wafat pada 256 Hijriah dalam usianya yang ke-62 tahun. Nah, di malam ini tepat di malam Idul Fitri, kaum muslimin berbondong-bondong untuk memberikan penghormatannya yang terakhir, salat jenazah, dan menghadiri pemakamannya. Nah, pemakaman ulama hadis yang ini adalah pemakaman yang sangat luar biasa, tidak ada duanya. Oke, next kita ke materi yang kedua, yaitu tentang Imam Muslim. Nah, biografi tentang Imam Muslim yaitu nama asli beliau adalah Muslim bin Al-Hajjah bin Muslim bin Ward bin Kausyad Al-Kushairi An-Naisaburi. Nah, Imam Muslim juga memiliki panggilan Abu Lusain. Ia seorang imam besar, hafiz, hujah, dan sodik. Imam Muslim sendiri lahir pada tahun 204 Hijriah, tahun wafatnya Imam Syafi'i. Beliau lahir di kota Naisabur, kota terbaik di Khurasan. Karenanya beliau adalah An-Naisaburi. Nah, beliau mempunyai ayah yang bernama Al-Hajjah, yaitu seorang guru dan termasuk ulama hadis juga. Kejeniusan Imam Muslim. Nah, setelah yang awal kita menceritakan tentang kejeniusan Imam Al-Bukhari, sekarang kita akan membahas kejeniusan Imam Muslim. Nah, pada usia ke-12 tahun, beliau mulai belajar hadis, sehingga meskipun tidak ada tahun pasti kapan beliau hafal Al-Quran, hampir pasti beliau sudah hafal Al-Quran di masa kecilnya, sebagaimana para ulama besar lainnya. Nah, pada usia ke-18 tahun ini, Imam Muslim sudah belajar dari ulama ternama, yaitu Yahya bin Yahya At-Tamimi. 2 tahun berselang, pada usia ke-20 tahun, beliau menunaikan ibadah haji, kemudian belajar kepada para ulama di Mekah, terutama kepada Al-Qanabi. Nah, sebelum genap di usianya yang ke-30 tahun, beliau telah melakukan rihlah ke berbagai negeri sehingga mendapatkan banyak hadis dan ilmu dari banyak ulama, mulai dari Khurasan, Rai, Hijaz, Mesir, dan wilayah-wilayah yang lainnya. Imam Muslim pernah berkata, "Aku telah menulis kitab karyaku dalam tanda kutip Sahih Muslim ini dari 300.000 hadis pilihan yang masmu'ah." Nah, di sini ditambah atau ditekankan lagi oleh Imam An-Nawawi mengatakan, Imam Muslim dalam mencantumkan hadis-hadis di dalam kitab karyanya As-Sahih menempuh jalan yang sangat cermat, teliti, dan wiroi dengan pengetahuan yang dalam di bidang hadis. Dicantumkan di beberapa buku, yaitu guru-guru Imam Muslim yang pertama pada saat di Khurasan yaitu Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rawaih, dan lain-lain. Nah, seketika di Rai, Muhammad bin Mahram, Abu Hasan, dan lain-lain. Ketika di Hijaz, Sa'id bin Mansur dan Abu Mustashab, dan lain-lain. Di Mesir ada Am bin Sawad, Harmalah bin Yahya, dan lain-lain. Nah, yang paling utama adalah ia juga berguru kepada Imam Bukhari. Nah, setelah kita menjelaskan atau kita mengetahui tentang kitab terotentik yang pertama, yaitu dari Sahih Al-Bukhari. Nah, di sini Imam Muslim juga mempunyai kitab terotentik, namanya adalah Kitab Sahih Muslim, yang nama judulnya yaitu Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Muktasar min As-Sunan bin Naql Al-Adu an Al-Adu Ar-Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, keterangan yang tercantum di sini adalah terdapat 3033 hadis di dalam buku ini. Karya dari Imam Muslim tidak hanya satu tadi yang paling terotentik. Nah, di bawahnya sendiri banyak kitab-kitab yang dibukukan atau yang dibuat oleh Imam Muslim. Yang pertama adalah Al-Kunah wal Asma, Al-Mufaradat wal Wihdan. Yang ketiga Rijal Urwah bin Az-Zubair. Yang keempat Tamyiz. Yang kelima Al-Musnad Al-Khabir A'la Ar-Rijal, dan seterusnya. Nah, mengenai wafat Imam Muslim, Imam Muslim di sini wafat pada usia ke-57 tahun, lebih muda daripada Al-Bukhari. Nah, sebelum wafat, beliau mengalami sakit perut setelah kelelahan dan makan kurma. Hadiah tersebut dikasih oleh salah satu muridnya,
yang pada saat itu bertanya mengenai hadis, dan Imam Muslim sendiri atau beliau tidak mengerti hadis tersebut dan sempat mencarinya di malam hari. Nah, di malam hari inilah beliau memakan dan menghabiskan kurma dia tersebut. Nah, pada akhirnya Imam Muslim wafat pada Ahad petang tanggal 4 Rajab 261 Hijriah. Beliau dimakamkan keesokan harinya pada tanggal 5 Rajab 261 Hijriah. Nah, tokoh yang ketiga ini adalah Imam Abu Dawud. Nah, biografi tentang Imam Abu Dawud ini, yang pertama adalah nama lengkap beliau. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Al-Ashash bin Ishaq bin Bashir bin Shidat bin Amar Al-Azdi As-Sijistani. Nah, beliau sendiri lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan, timur Iran, sekarang menjadi provinsi Sistan dan Baluchistan. Nah, beliau mempunyai ayah yang bernama Al-Ashjaj bin Ishaq yang merupakan seorang perawi hadis juga. Seperti tokoh-tokoh ahli hadis yang lainnya, pasti mempunyai guru-guru atau panutan yang dijadikan untuk mencari ilmu. Nah, di sini Imam Abu Dawud adalah mempunyai beberapa guru, yaitu yang pertama Imam Al-Hasan bin Muhammad Asyabah Az-Zafarani, yang kedua adalah Imam Bukhari, yang ketiga adalah Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman Ad-Jujibi. Nah, dan seterusnya masih banyak yang lainnya. Seperti yang lainnya, karya teronetik yang dimiliki oleh tokoh hadis kali ini yaitu Imam Abu Dawud adalah Sunan Abu Dawud. Nah, keterangan yang ada di kitab atau buku ini adalah kitab hadis karangan Imam Abu Dawud yang merupakan salah satu dari kitab hadis kanokik atau 6 koleksi hadis utama Muslim Sunni. Nah, di kitab ini memuat sekitar 4.800 hadis yang telah diseleksi dari sekitar 50.000 hadis yang ia kumpulkan selama mengembara sejak remaja. Selain kitab yang terotentik tadi yaitu Sunan Abu Dawud, ada karya-karya yang lain atau kitab-kitab yang lain yang dibuat juga oleh beliau. Yang pertama adalah kitab Al-Marosil, yang kedua adalah kitab Al-Qadar, yang ketiga An-Nasik wa Al-Mansuk, yang keempat Fadailul A'mal, yang kelima kitab As-Suhud, dan seterusnya. Semasa hidup beliau dihabiskan untuk mengembara atau berkelana, bukan untuk pariwisata ataupun berjalan-jalan, namun untuk bertukar pendapat, mencari ilmu tentang ilmu hadis yang akan dibukukan dan menjadikan buku Sunan Abu Dawud. Nah, setelah menghabiskan seperti itu, beliau wafat pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 889 Masehi di Basrah, Irak, di usia yang ke-72 tahun. Beliau meninggalkan seorang putra bernama Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud. Yang keempat adalah Imam Tirmizi. Nah, biografi Imam Tirmizi yang pertama adalah nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmizi. Nah, beliau memiliki nama kunyah Abu Isa. Dilahirkan pada tahun 209 Hijriah di sebuah daerah bernama Tirmiz. Nah, dan nama beliau tersebut dinisbatkan kepada sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yang sering dikenal dengan nama Jayun. Di sini guru dan murid Imam Tirmizi. Nah, yang pertama dulu adalah guru. Nah, di sini guru ada beberapa ataupun banyak. Yang pertama adalah Ishaq bin Rawaih. Yang kedua adalah Imam Bukhari. Yang ketiga Imam Muslim. Yang keempat Imam Abu Dawud. Yang kelima Qutaibah bin Said, dan seterusnya. Nah, sedangkan tentang muridnya, yang pertama adalah Abu Bakar Ahmad bin Ismail As-Samarqand. Yang kedua Abu Hamid Al-Marwazi. Yang ketiga Ar-Rabi bin Hayyan, dan seterusnya. Karya terotentik dari beliau adalah Sunan Al-Tirmizi. Nah, adapun nama lain dari kitab tersebut adalah Al-Jami Al-Tirmizi. Nah, keterangan yang tercantum di kitab tersebut adalah selain meriwayatkan hadis sahih, beliau juga memasukkan hadis hasan, dhaif, dan gharib ke dalam kitabnya. Nah, hadis dhaif di sini terkait dengan Fadail Al-A'mal. Karya-karya selain kitab Sunan Al-Tirmizi. Yang pertama adalah Al-A'mal, yang kedua adalah Al-I'lal, yang ketiga adalah Al-I'lal Al-Qabir, yang keempat Syama'il An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelima adalah At-Thariq, dan seterusnya.
Di sini slide selanjutnya adalah membahas tentang wafat Imam Tirmizi. Nah, di akhir kehidupannya beliau mengalami kebutaan beberapa tahun sehingga beliau hidup sebagai tunanetra. Nah, setelah itu Imam At-Tirmizi meninggal dunia. Beliau meninggal pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 8 Oktober 892 dalam umur 70 tahun. Tokoh yang kelima ini adalah Imam Nasai. Biografi tentang beliau yang pertama adalah nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Suaib bin Ali bin Sinan bin Bar yang biasa dikenal Imam An-Nasai. Beliau lahir di kota Nisa, satu kota bagian Khurasan. Beliau sendiri lahir pada tahun 215 Hijriah. Beliau juga memiliki kunyah yaitu Abu Abdirrahman. Nah, di usia dini Imam Nasai memulai menuntut ilmu. Ini terbukti dengan adanya beliau mengadakan perjalanan ke Qutaibah bin Said pada tahun 230 Hijriah yang pada saat itu Imam Nasai berumur 15 tahun. Guru-guru dan murid-murid dari Imam An-Nasai. Yang pertama adalah Qutaibah bin Said Ishaq bin Ibrahim. Yang kedua adalah guru Hisam bin Ammar. Yang ketiga Suwaid bin Nasr. Yang keempat Ahmad bin Adab. Yang kelima Ad-Dabi. Yang keenam Abu Thahir bin As, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada murid-muridnya. Yang pertama adalah Abu Al-Qasim At-Tabarani. Yang kedua Ahmad bin Muhammad bin Ismail An-Nahas dan An-Nahwi. Yang ketiga Hamzah bin Muhammad Al-Kinani. Yang keempat Muhammad bin Ahmad bin Al-Haddad Asy-Syafi'i, dan seterusnya. Sama seperti tokoh-tokoh hadis yang lainnya, beliau juga mempunyai kitab terotentik yang dinamakan Sunan An-Nasai. Nah, kitab ini juga mempunyai sebutan yang lain yaitu Sunan As-Sugro. Nah, keterangan yang ada di dalam buku atau informasi yang saya dapat, di kitab ini berisi 5.761 hadis dengan sistematika pembahasannya seperti pada kitab-kitab fikih. Nah, mayoritas menjelaskan mengenai hukum dasar-dasar ibadah yang bersumber atau dilandaskan oleh Rasulullah SAW. Selain kitab Sunan An-Nasai, juga ada kitab yang lain. Yang pertama adalah As-Sunan Al-Kubro, yang kedua Al-Kuna, yang ketiga Khosas Isu Ali, yang keempat A'malu Al-Yaum wa Al-Lailah, yang kelima At-Tafsir, yang keenam Adul Afa wa Al-Matrukin, yang ketujuh Tasmiyatu Fuqaha'il Amsor, dan seterusnya. Untuk wafatnya Imam An-Nasai, di sini ada dua pendapat besar yang dikeluarkan atau diutarakan oleh beberapa ulama hadis yang lain. Yang pertama adalah Al-Daruqutni yang mengatakan bahwa Imam Nasai wafat di Mekah dan dikebumikan di antara Safa dan Marwah. Nah, pendapat tersebut didukung atau disenada dikemukakan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah Al-Uqbi Al-Misri. Nah, pendapat yang bertolak belakang yakni pendapat yang kedua adalah Imam Al-Zahabi yang menolak pendapat tersebut. Nah, beliau mengatakan bahwa Imam An-Nasai meninggal di Ramlah, suatu tempat atau daerah di Palestina. Nah, pendapat ini juga didukung oleh temannya ataupun murid dari An-Nasai, yaitu Abu Ja'far Al-Tawawi dan Abu Bakar Al-Nokatah. Nah, menurut pandangan terakhir ini, Imam An-Nasai meninggal pada tahun 303 Hijriah dan dikebumikan di Bait Al-Maqdis, yaitu di Palestina. Tokoh yang terakhir ini adalah Imam Ibnu Majah. Nah, beliau mempunyai nama lengkap yaitu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qaswini. Beliau sendiri akrab dipanggil Ibnu Majah. Beliau lahir di Qaswin, suatu daerah di negara Irak pada tahun 209 Hijriah ataupun 824 Masehi. Nama ayahnya adalah Majah Maulah Rob'at. Beliau merupakan seorang ulama hadis serta merupakan orang alim ulama. Nah, Imam Ibnu Majah sendiri mendalami ilmu hadis saat berusia umur 15 tahun. Beliau belajar ilmu hadis dengan seorang guru yang terkenal pada masa itu. Guru beliau bernama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Ibnu Majah telah menulis dan menghasilkan karya di dalam bidang hadis, fikih maupun tafsir. Nah, Ibnu Majah sendiri telah meriwayatkan lebih ataupun kurang dari 4.000 hadis. Nah,
Dalam hadis yang ditulis Ibnu Majah berisi hadis yang sahih, hasan, dhaif, bahkan yang maudhu. Kitab karya dari beliau yang pertama adalah Kitab Sunan Ibnu Majah, merupakan kitab yang terotentik yang beliau punya. Nah, jumlah hadis dalam Kitab Sunan Ibnu Majah adalah 4241 hadis. Nah, di sini ada kitab-kitab selanjutnya yaitu Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, dan yang ketiga adalah At-Thariq. Imam Ibnu Majah wafat setelah banyak menghasilkan tentang pemikiran Islam. Beliau sendiri meninggal dunia pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah ataupun 887 Masehi. Beliau dimakamkan di tanah kelahirannya yaitu di Qazwin, suatu daerah di negara Irak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.